Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 661. Bunuh aku dan bunuh dia. Dendam di antara kami dibatalkan. Saat Ye Chen menyeka pedang naganya, suara Jining Xuang melayang ke lautan Tuhannya. Mendengar ini, Ye Chen mengangkat alis dan terus menyeka pedang naga. Aku berkata, Anda memiliki kebencian yang begitu besar dengannya. Jangan pernah mati. Suara Jining Xuang acuh tak acuh, tetapi nadanya penuh harapan, artinya jelas, yaitu berharap bahwa Ye Chen dapat membantunya, karena dengan kekuatannya sendiri, Yin Ziping tidak dapat dibunuh jauh. Tidak ada habisnya, Ye Chen mengangkat alisnya lagi, dan tidak bisa tidak mulai memikirkannya. Disitulah Jining Xuang dan Yin Ziping memiliki kebencian yang begitu besar. Namun, di mana dia tahu bahwa dia sangat ingin memotong Yin Ziping, bukan untuk ketenaran atau kekayaan, untuk berdiri, atau untuk kemuliaan, karena Yin Ziping membunuh seseorang yang dia sayangi. Tapi di mana dia tahu bahwa orang yang dia sayangi sedang mengobrol dengannya saat ini. Hol, saat keduanya berbicara, Long Yin yang mengguncang bumi terdengar tiba-tiba, dan Taiksu Long Hai milik Yin Ziping melonjak. Mengatakan ini terlalu virtual. Laut naga memang tidak mendominasi secara umum. Keseluruhannya terjalin oleh roh naga dan jiwa naga. Ini mengandung kekuatan misterius. Selama periode ini, ada naga yang dikumpulkan oleh kekuatan jiwa naga dan roh naga. Luasnya kehampaan itu bergulir sepanjang kekosongan. Melihat ini, Ye Chen dan Jining Xuang mulai mengambil tindakan. Di satu sisi, Ye Chen mengorbankan lautan Ekaristi. Di sisi lain, Jining Xuang mengorbankan lautan roh-roh misterius, cahaya kemasan, dan dewa tiga warna. Boom! Bergemuruh. Tiba-tiba, kekosongan mulai mengaum lagi, dan lautan Ekaristi dan lautan roh-roh misterius sudah bergolak, langsung menuju Taiksu Long Hai milik Yin Ziping. Selain itu, sangat menakjubkan bahwa lautan Ekaristi Ye Chen dan lautan roh misterius Jining Xuang menyatu bersama, bukan karena mereka mengerahkan kekuatan mereka, tetapi perpaduan bawaan dari keduanya. Boom! Segera, kekosongan meledak, semua karena lautan Ekaristi dan lautan roh-roh misterius bergabung, terjalin menjadi lautan kekacauan, momentumnya bahkan lebih besar, cahaya Tuhan tak terbatas, dan kekuatannya tak tertandingi. Karena gunung-gunung itu berat, seorang beku di tempat itu membunuh surga ke-9 yang kosong seperti sebuah sandiwara. Apakah ini berhasil? Ye Chen tidak bisa tidak melihat gambar yang begitu aneh. Kamu mengerti sekarang. Suara jangkrik Taiksu Gulong terdengar bersamaan. Kataku sebelumnya bahwa kombinasi dari tubuh kuno yang sunyi dan tubuh misterius memiliki efek yang tak terduga. Kamu tahu, darah persatuan mereka diciptakan Kaisar Wang Wei. Jangan katakan itu, aku benar-benar telah belajar hari ini. Ye Chen menghela nafas. Jadi, untuk generasi mendatang, kamu harus naik. Pergi. Bumpet. Ketika keduanya berbicara, kuartet mendengar suara seperti itu, karena di bawah perhatian mereka, lautan kekacauan di mana laut Ekaristi dan lautan yang misterius menyatu, dan naga Taiksu dari Yin Ziping. Laut bertabrakan. Boom! Di tempat itu, sebuah suara tebal yang meredam terdengar melalui langit yang luas, dan kekosongan seperti gelombang yang mengerikan meledak. Di bawah perhatian semua, langit dan bumi terbagi, dan langit di atas langit virtual. Namun, dapat dilihat bahwa meskipun Taiksu Long Hai Yin Ziping sombong, tampaknya ditekan oleh lautan kekacauan. Anda tahu, lautan kekacauan terjalin dengan kekuatan dua sumber darah yang melawan langit. Apakah Taiksu Long Hai sebanding? Jika bukan kekuatannya sendiri, tetapi juga kekuatan jiwa naga kuno Taiksu Long Hai akan hancur dan ditelan di tempat. Di sini, melihat bahwa Taiksu Long Hai-nya sendiri ditekan, wajah Yin Ziping sedikit muram. Keringkan. Di sisi yang berlawanan, Ye Chen sudah bergerak seperti binatang liar, menyapu langit dengan darah ganas, dan tembakannya masih sombong. Yin Ziping mendengus dan membalik Ye Chen dengan telapak tangannya. Hah! Segera, suara kicau pedang membunuh terdengar, sosok Jining Xuang seperti hantu, seperti pelangi magis, satu pedang tidak tertandingi, ada 3 lampu dewa berwarna-warni yang mengelilingi tubuh pedang, menembus kekosongan, dan membawa kekuatan menghancurkan yang mati. Yin Ziping jelek, tahu dia tidak bisa bersembunyi, dan ditutupi dengan kekuatan misterius. Hah! Meskipun pedang Jining Xuang mengenai Yin Ziping, tetapi karena kekuatan misterius itu, kendo itu menyimpang dari lintasan. Pedang yang awalnya menusuk dada Yin Ziping telah menyimpang dari bahu, tetapi hanya meninggalkan jejak di bahunya. Bekas luka dangkal, itu terlalu sia-sia. Ye Chen menusuk lagi, dan saat menyerang, dia mengirimkan suara kepada Jining Xuang. Metode rahasia ini dapat mentransfer kerusakan. Pedangmu sebelumnya dipindahkan. Kamu sepertinya tahu rahasianya dengan sangat baik. Jining Xuang juga mengikuti Ye Chen untuk membunuh Yin Ziping lagi. Setelah makan kerugiannya,
aku secara alami mendapatkan wawasan. Ye Chen menanggapi dengan santai. Sudahkah kamu bertarung melawannya sebelumnya? Jining Xuang memotong pedang, tidak lupa untuk melirik Ye Chen. Itu benar, kata Ye Chen, sekali lagi menebas pedang dengan pedang, dan kemudian mengeluarkan tombak perang Kaisar Penyihir. Tombak menembus kekosongan, dan hampir menembus dada Yin Ziping. Kemudian, Jining Xuang menyerang ke depan, satu pedang memotong pedang pelangi ajaib, dan tangan yang berputar adalah Jiutian Xuanling Seal dan Jiutian Xuanling Finger. Keduanya telah bekerja sama satu sama lain, mereka sangat diam-diam, mereka menyerang satu sama lain sebagai tubuh utama. Tubuh kuno yang suci, tubuh misterius, yang keduanya adalah ketahanan yang sombong, dan keduanya sombong menyerang rahasia yang menyerang. Host derajat terus mundur. Selain itu, Ye Chen, yang telah berperang melawan Yin Ziping, sangat akrab dengan rutinitas Yin Ziping, dan dengan ensiklopedia Taixu Gulong sebagai penjelasan, itu bahkan lebih kuat. Dan dia terus menguraikan Jining Xuang dalam perang, sehingga meskipun banyak teknik rahasia Yin Ziping sombong, mereka sering diselesaikan dengan cerdik oleh dua orang. Melihat Yin Ziping lagi, wajahnya sangat suram. Meskipun dia adalah tuan rumah dari 90% fit, didukung oleh kekuatan Taixu Ancient Dragon Soul, dan kekuatan tempurnya tak tertandingi, dia masih memandang rendah Ye Chen dan Jining Xuang di depan mereka. Keduanya bekerja sama dan bekerja sama satu sama lain untuk menjadikannya serigala. Tak tertahankan. Boom, bang, hah, kuang sial, di bawah langit, ada suara seperti itu. Salah satunya seperti Dewa Perang Emas, yang satu adalah Dewi Sembilan Surga, dan yang lainnya adalah Raja Dewa Dunia. Adegan perang sangat besar, kuartet-kuartet bersinar, dan gelombang seruan luar biasa. Segera, berita tentang tuan rumah Jiu Cheng, Yin Ziping, sendirian membunuh Dewa Qin Yu dan tubuh misterius Jining Xuang menyebar ke seluruh Nanchu, dari Nanchu ke Beihu, dan kemudian seluruh Dachu. Tiba-tiba, Dachu, yang sudah mendidih, meledak lagi. Ada apa? Bukankah Qin Yu dan Jining Xuang di pertempuran? Yin Ziping keluar. Siapa yang tahu dari mana asalnya? Namun, pertempuran ini harus sangat indah. Daftar pertama pada daftar Big Chu Fengyun memilih yang kedua dan ketiga pada daftar Big Chu Fengyun, dan itu menarik untuk dipikirkan. Apakah ini lelaki dan perempuan legendaris yang tidak lelah bekerja bersama? Di kota kuno Qianqiu, lelaki tua biasa, lelaki kecil biasa, dan lelaki tua-tua dan kecil berkumpul bersama berulang kali, semua kata-kata itu terfokus. Bagaimana kalau kita bantu? Leluhur Su ragu-ragu. Tidak apa-apa, bagaimana dengan kartu anak itu? Dia tidak bisa mati. Bunuh, Qin Yu dan Yin Ziping akan mati. Orang kuat Zheng Yangzong telah datang langsung ke sini, sangat cepat, dan siap untuk membunuh Qin Yu dan Yin Ziping. Bunuh, Qin Yu dan Jining Xuang akan mati. Orang kuat Heng Yuezong juga dalam perjalanan. Bunuh, Qin Yu, Yin Ziping, dan Jining Xuang semuanya akan mati. King Yunzong yang terkuat adalah yang paling sombong dan paling mendominasi. Siapapun yang tidak memiliki keluarga sekarang hancur, dan akan ada 3 musuh yang kurang di masa depan. Lalu, masalahnya datang, tidak peduli mana dari 3 pihak yang pertama datang, Qin Yu, yang diperankan oleh Ye Chen, akan menjadi target utama perawatan. Saya tidak tahu apakah Ye Chen akan tahu pikiran 3 sekolah. Saya tidak tahu, beritahu Ye Chen apakah Zhong Jiang sakit perut sambil minum sedikit anggur di kota kuno Qianqiu saat ini. Semua orang di sini, bukankah ibu mertua Anda bermaksud mengirim 2 orang untuk mendukung adegan? Chapter 662. Boom, bang, bergemuruh. Ketika kuartet akan datang, pertempuran antara Ye Chen, Jining Xuang dan Yin Ziping masih sengit. Dapat dilihat bahwa Yin Ziping jatuh ke bawah melawan angin, dan itu adalah kekuatan tempurnya. Dia tidak bisa menahan Ye Chen dan Jining Xuang untuk menyerang bersama. Dia dipukuli sejak awal. Setiap kali dia berpikir untuk mengenakan jas, dia akan dipukul mundur. Ah, saya tidak tahu kapan, raungan Yin Ziping berdering di langit, telapak langit menekan Ye Chen dan Jining Xuang. Dia dikeluarkan dengan syal, wajahnya agak galak, dan dia tidak pernah memiliki senyum main-main sebelumnya. Segel naga besar, Jiu Xuan Xuantian, Ye Chen dan Jining Xuang menembak satu demi satu, masing-masing memukul kekuatan supernatural, menghancurkan sidik jari Yin Ziping, dan bahkan Yin Ziping sendiri terkejut untuk mundur, dan setiap langkah mundur, ia akan mematahkan kekosongan. Trik Dewa Misterius. Jining Xuang menembak lagi, dan pedang menusuk Senmang, yang memaksa Yin Ziping untuk mengalihkan pandangan. Terlalu kosong. Yin Ziping dengan mantap menstabilkan tubuhnya, dengan pusaran di telapak tangannya, dan menelan pedang Dewa Pedang Jining Xuang. Oh tidak, lebih tepatnya, ia memindahkan Mang Pedang Dewa Jining Xuang ke lubang hitam di ruang angkasa. Ini yang besar untuk Anda. Ye Chen datang, melangkah di langit, memegang pedang naga, dan Ling Tian memotongnya. Tidak ada yang namanya sombong. Melihat ini, Yin Ziping, yang sangat malu, memalingkan tangannya dan mengambil pedang naga Taixu, satu pedang terangkat, dan gelai emas Ye Chen jatuh dari langit. Rao Ye terkejut dan mundur selangkah.
Yin Ziping akan membunuhnya, tetapi alisnya mengerutkan kening, dan dia tiba-tiba melihat ke arah lain, karena Jining Xuang banyak bergerak. Memalingkan muka, itu adalah cermin roh besar dengan ratusan kaki, berdiri di antara langit dan bumi, bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dipenuhi dengan sinar kemuliaan ilahi, dan Jining Xuang telah menjadi orang di cermin. Jiutian Xuanling Mirror. Yin Ziping sepertinya tahu metode rahasia ini, dan tahu lebih banyak tentang kengeriannya. Segera, dia bersiap untuk menyerang Ye Chen membalikkan tubuhnya dengan keras dan bergegas pergi menuju Jining Xuang. Kemana harus pergi? Tentu saja, belatung Ye Chen tidak akan memberinya kesempatan untuk menghancurkan gerakan memperbesar Jining Xuang. Satu langkah menyeberang secara langsung menghalangi jalannya. Setelah membelahnya dengan pisau, ia memperbesar gerakannya. Bajingan, wajah Yin Ziping cemberut, tetapi dia harus merespons, terus-menerus melambaikan tangannya, dan mukjizat itu sering dipukul. Boom, bang, bergemuruh. Pada saat ini, dunia yang sudah gelisah menjadi bergemuruh. Di atas langit, dua makhluk seperti binatang melancarkan konfrontasi misterius. Ye Chen, yang merupakan sumber tubuh suci kuno, penuh vitalitas dan vitalitas. Bersama dengan transmisi kekuatan goblin dan bintang-bintang yang terus-menerus, dia dapat menggunakan metode rahasianya dengan tidak hati-hati. Yin Ziping juga dalam keadaan terbuka. Dia bukan hanya menderita jiwa naga Suangu, tetapi dia memiliki mantra naga Suangu di tubuhnya. Kutukan ini sangat kejam, dan dia bisa dengan sembrono menarik suplemen dari pria yang melahirkan anak itu untuk mendukung pemborosannya. Keduanya dalam keadaan terbuka, dan konfrontasi misterius menghadirkan gambar yang indah, menutupi tanah. ZZZ, orang-orang di kuartet menyaksikan pemandangan besar ini dan tidak bisa menahan nafas, apakah kedua orang ini binatang? Betapa hebatnya kekuatan spiritual ini jika mereka diperbesar dengan cara ini. Jika ini adalah dunia kosong yang biasa, bahkan jika kamu berada di Danhai, itu akan menguras kekuatan spiritualmu. Kenapa kamu tidak bilang mereka hebat? Ya Tuhan, ada ribuan cermin, 9 putaran roh misterius. Dalam argumen itu, Jining Xuang, yang ada di cermin, mengeluarkan suara sembrono. Dia sudah mengangkat lengan gioknya dan menunjuk ke arah Yin Ziping yang bertarung melawan Ye Chen. Tiba-tiba, cermin Jiutian Xuanling bergetar. Segera, itu adalah suara membunuh pedang dan melolong, dan Dewa Mang melesat keluar dari cermin, dan ada 3 lampu dewa berwarna-warni yang melekat pada Dewa Mang, dengan kekuatan menghancurkan dan sekarat, sepanjang jalan melalui kekosongan, dan dipaksa untuk Yin Ziping. Merasakan kengerian pria saleh itu, Yin Ziping yang masih terlibat dalam misteri melawan Ye Chen, ekspresinya tiba-tiba membeku. Terlalu kosong. Segera, Yin Ziping mengangkat tangannya lagi, dan pusaran muncul untuk menghubungkan lubang hitam di ruang angkasa. Dengan metode rahasia ini, rumah Dewa Jining Xuang dipindahkan ke lubang hitam di ruang angkasa. Tidakkah kamu ada saat aku tidak ada? Ye Chen, tongkat kukuk, diambil lagi, dan Ling Tian dengan sombong. Sialan, wajah Yin Ziping sangat ekstrim sehingga jika dia ingin memblokir pedang Ye Chen, dia pasti akan terluka oleh Dewa Mang Ning Xuang. Jika dia ingin memblokir Dewa Jining Xuang, dia akan terbelah oleh Ye Chen Seng di tempat. Di antara kilatan cahaya, dia dengan ganas mundur, berusaha bertarung untuk kali ini, melewatkan perbedaan waktu ini. Larang aku. Ye Chen menutup segel dengan satu tangan, dan melakukan hukum rahasia penjara, memenjarakan kekosongan langit. Di tempat, Yin Ziping, yang masih mundur dengan tajam, tiba-tiba merosot. Hah! Saat pedang menjerit, Gatmang 3 warna Jining Xuang langsung terbunuh, dan Yin Ziping, yang baru saja membuka penjara, tertembak di tempat. Rao terlalu rahasia untuk bergerak, tetapi dia masih terluka, dan dadanya tertusuk, gua darah keluar. Kalian benar-benar pantas mendapatkannya. Yin Ziping meraung seperti guntur, dan wajahnya muram seperti hantu. Segera, alisnya bertahan. Kemudian, sepotong sihir terbang keluar, dimasukkan ke langit, dan menatap dengan hati-hati, itu adalah peta yang mulia. Segera, Guanghua melintas, dan peta besar itu tiba-tiba dibuka, lebarnya ratusan kaki dan ribuan kaki, seperti air terjun perak yang menggantung dari langit. Itu tampak sangat cerah di malam yang gelap. Peta itu membentang utara-selatan, timur-barat, dan timur-barat, dan dicetak dengan kekuatan magis yang luar biasa, sangat luas, setiap gunung besar, setiap cangcuan, dan setiap kota kuno di atasnya ditandai dengan sangat jelas. Meskipun ini adalah peta, Ye Chen hanya merasa sangat kecil di depannya, karena terlalu megah. Peta Kyushu Xuantian. Di tempat itu, di antara para penonton, ada seorang biarawan tua dengan cahaya terang, menatap peta dewa besar. Senior, apa itu peta Kyushu Xuantian? Itu peta Kyushu Xuantian yang diukir oleh Kaisar Chen dalam pertempuran sebelumnya di Dachu. Lebih tepatnya, itu harus menjadi bagian dari peta Xuantian Kyushu. Seorang senior tua dengan pendekatan mendalam menjelaskan, peta Xuantian Kyushu adalah peta yang mencakup seluruh Chu. Yang abadi meninggal, perselisihan sipil Chu Xuanzong besar, dan peta Kyushu Xuantian juga terpecah dengan jatuhnya Chu Xuanzong besar.
Gambar yang Anda lihat di sini seharusnya hanya menjadi peta Nanchu. Sedangkan sisanya, saya tidak tahu kemana perginya. Itu bukan hanya peta, tetapi senjata ajaib. Seseorang menarik napas dalam-dalam, penuh kekaguman dan kekaguman. Senjata. Boom. Di tengah diskusi, peta Kyushu Suantian sedikit bergetar, dan keberanian mengejutkan muncul tiba-tiba, dan kekosongan runtuh. Di tempat, Ye Chen mengerang, dan seluruh lelaki itu terpana. Dia hampir saja berlutut di tanah, dan bahkan darah yang naik pun ditekan kembali ke tubuhnya. Sepertinya dia membawa 8.000 kaki di punggungnya. Yue raksasa. Klik. Segera, suara Lingjing yang pecah berdering, Jiutian Xuanling Mirror milik Jining Xuang hancur, dan dia tidak memaksa Lingjing. Dia terjepit oleh peta Kyushu Suantian, dan darah bocor dari sudut mulutnya. Peta Kyushu Suantian. Jining Xuang dengan rajin menatap gambar dewa besar yang menggantung tegak. Artefak yang dilemparkan oleh ketiga leluhur tidak benar-benar bermain. Darah Ye Chen naik, tubuhnya berhenti, dan dia melihat peta Kyushu Suantian dengan heran. Mendengar yang Dingtian berkata awal, hari ini lihat, itu masih membuatnya membuka mata. Menekan aku. Dalam keterkejutan kuartet, amarah Yin Ziping terdengar di langit. Segera, peta Kyushu Suantian bergidik lagi, dan tekanan dunia yang mengejutkan sekali lagi muncul, dan bumi hancur. Chapter 663. Boom! Dengan kemarahan Yin Ziping, peta Kyushu Tianxuan bergetar lagi, dan paksaan-paksaan sekali lagi kewalahan. Bang! Di tempat itu, kekosongannya hancur dan paksaan Lingtian menghancurkan beberapa gunung yang rusak di pegunungan menjadi abu layang, dan bahkan bumi pecah. Peta Kyushu Suantian kuat dan bergetar. Segera, Ye Chen dan Jining Xuang memuntahkan darah, dan yang samar-samar mereka dengar adalah bunyi patah tulang pada mereka berdua. Penindasan. Yin Ziping marah lagi. Menurut Anda, juga cocok. Darah Ye Chen naik, dia menghentikan sosoknya lagi, alisnya keemasan, dan ding kecil terbang keluar, menggantung di atas kepalanya. Dengan suara mendengung, Daluo Sen Ding mekar dengan sihir. Itu besar, tebal, sederhana dan alami, dan dipenuhi dengan udara misterius, membentuk air terjun emas. Setiap helai sangat berat. Ini berjalan sendiri, dan ada jalan diselingi dengan jalan selama periode tersebut. Ada dengungan lain, dan Jining Xuang juga mengubah nasibnya. Itu adalah lampu Paulin, sejernih kristal, dikelilingi oleh Senghuang 3 warna, dan juga dipenuhi dengan Senhua. Itu sangat indah. Daluo Sending dan lentera baji dari Jining Xuang milik Ye Chen telah naik ke langit satu demi satu, keduanya mengelilingi satu sama lain, dan kekuatan ilahi saling terkait, yang benar-benar memblokir kekuatan mengejutkan dari peta Suantian Kyushu. Meskipun kekuatan Jiutian Suantian diblokir, Ye Chen dan Jining Xuang sama-sama tahu bahwa senjata ajaib membutuhkan mana untuk memulihkan kekuatan yang kuat. Oleh karena itu, Kyushu Suantian tidak menunjukkan semua kekuatan. Para biarawan datang untuk mengendalikan, dan keduanya akan dihancurkan menjadi abu terbang di tempat. Peta ini sepertinya tidak berfungsi. Memblokir pamor peta Suantian Kyushu, Ye Chen memandang Yin Ziping dengan mencibir, dan darah yang tertekan mengalir keluar seperti api. Di sisi lain, momentum Jining Xuang juga kembali ke puncaknya, dan Seng Xia yang cantik menjerat tubuhnya lagi. Dibandingkan dengan Ye Chen, matanya yang indah memandang ke langit Kyushu Suantian yang kosong, tetapi matanya tertuju pada Daluo Sending milik Ye Chen. Dengan penglihatannya, ia secara alami melihat Daluo Sending. Keunikan matanya, terutama ketika dia melihat Jia Tianzi mengelilingi Daluo Sending, matanya yang indah masih bersinar dengan makna yang dalam. Kalian semua harus mati hari ini. Geraman Yin Ziping berdering di langit. Boom! Dengan raungan, wujudnya berubah, dan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang ditutupi dengan lapisan baju besi naga yang terlalu virtual, gas naga yang mengepul berguling keras untuk membentuk naga yang mengelilingi seluruh tubuhnya, dan ada naga di alisnya. Bentuk rune muncul, dan momentumnya naik ke level. Kau takut ketika aku Laozi. Ye Chen Lengheng, orang pertama yang membunuh masa lalu, pedang Tyrannosaurus tangan kiri memotong pedang di seluruh dunia, dan tombak perang kaisar penyihir kanan menggabungkan banyak metode rahasia, sebuah tombak menembus lubang kosong. Bunuh. Yin Ziping tidak mundur, Taixu Yijian membelah pedang Ye di tempat, membalik telapak tangannya dan membuka tombak kaisar penyihir. Jiutian Xuanling, terlarang. Jiutian Xuanling, kota. Jiutian Xuanling, punah. Di sini, setelah Jining Xuang memotong pedang Peerless, ia dengan cepat mengatur sidik jarinya, dan 3 hukum utamanya dilarang. Segera, susunan aneh muncul dari kaki Yin Ziping, dan dia dipenjara, dan kemudian lotus raksasa dengan ukuran 50 kaki muncul, dan Yin Ziping berada di tengah-tengah lotus. Saya melihat bahwa kelopak bunga teratai jernih dan indah, dan mereka semua terbungkus ke tengah, seolah-olah berubah menjadi kuncup bunga, menekan Yin Ziping di dalamnya. Yin Ziping memuntahkan darah di tempat,
kekuatan spiritual ditekan, dan roh naga dari seluruh tubuh juga ditekan. Dia menjebak lotusnya, menyemprotkan gas 3 warna, dan terus memusnahkan dan memutuskan darahnya. Hancurkan aku. Wajah Yin Ziping kurus, mendesis dan meraung, dan sebelum bunga lotus tertutup sepenuhnya, jiwa naga ilusi keluar dari tubuhnya, menerobos bunga lotus dan membunuhnya dengan penuh semangat. Hah, kali ini, perubahan Jining Suang muntah darah, dan menderita pengkhianatan yang mengerikan. Bunuh. Yin Ziping langsung menuju Jining Suang dan membunuhnya. Dia memegang kekuatan magis di tangannya. Tampaknya Jining Suang akan terselesaikan ketika Jining Suang mundur, dan Jining Shen akan diselesaikan. Sisa Ye Chen akan lebih mudah ditangani. Kamu selalu mengabaikanku dan membuatku kehilangan muka. Di sini, tongkat sial Ye Chen menghalangi jalannya lagi. Barang-barang ini hidup dan hidup. Darah tidak jatuh tetapi naik, itu berjatuhan seperti api, dan ia seperti binatang buas. Pedang naga kidal dan kaisar penyihir tangan kanan sangat sengit. Ketika dia melihat Ye Chen, kemarahan Yin Ziping tidak mencapai titik tertentu. Ketika datang ke saat kritis, Ye Chen keluar untuk membuat masalah, yang membuatnya sangat marah. Menekan saya, Yin Ziping sangat marah, dengan telapak tangannya, sebuah gunung raksasa ilusif turun dari langit. Itu sangat berat, ketika muncul, itu runtuh kehampaan. Hancurkan aku. Ye Chen tidak mundur, dan pukulan terhadap langit sangat luar biasa. Dia meninju gunung ilusi dengan satu pukulan. Boom, bang, bang, keduanya langsung bertarung bersama, dan momentumnya sangat hebat. Di sisi lain, Jining Suang telah melakukan yang terbaik untuk menekan kekuatan serangan balik, dan momentum telah kembali ke keadaan puncak lagi. Bentuknya telah bergabung dengan lingkaran pertempuran seperti hantu, dan tembakannya adalah kekuatan gaib. Bunuh. Yin Ziping meraung, dan darah yang lebih kuat mengalir keluar, membunuh Ye Chen dan Jining Suang seperti naga banjir. Boom, bang, bang, ketika perang berlanjut, momentum menjadi lebih besar dan pertempuran menjadi sengit. Pada saat ini, ketahanan mengerikan Rao, tubuh kuno yang sunyi, dan tubuh misterius semuanya berlumuran darah. Dibandingkan dengan Ye Chen dan Jining Suang, bentuk Yin Ziping bahkan lebih memalukan. Dia marah dengan serangan diam-diam Ye Chen dan Jining Suang, bahkan jika dia memiliki terlalu banyak jiwa naga kuno, dia masih ditekan. Melihat perang dunia yang begitu memukau, penonton mendengus lagi dan lagi. Ini telah menjadi pertempuran yang sangat indah untuk waktu yang lama. 3 orang muda yang paling menakjubkan di Dacu hari ini, perang mereka dapat dicatat dalam sejarah. Membunuh Dewa Qin Yu, tubuh misterius Jining Suang, tuan rumah Jiu Cheng Yin Ziping, salah satunya akan menjadi kaisar Dacu di masa depan. Menurut pendapat saya, Baceng adalah Yin Ziping. Seorang biksu yang lebih tua dengan lembut menggaruk janggutnya. Lajang Qin Yu dan Jining Suang tidak terkalahkan, dan dia benar-benar layak menjadi nomor 1 dalam daftar cucu Feng Yun. Aku juga berpikir begitu. Di tempat kejadian, hampir semua orang berpikir seperti ini. Namun, penilaian mereka mungkin sangat tidak akurat. Yin Ziping memilih Ye Chen dan Jining Suang tidak terkalahkan. Ini benar, tetapi premisnya adalah Ye Chen tidak berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan identitasnya sejak awal. Jika saja Chen dan Yin Ziping ada di sini, 2 orang, di bawah kekuatan tempur puncak, dia sama sekali tidak lemah Yin Yinping. Yang paling penting adalah bahwa ia belum menjadi beku sejati di langit, karena ia belum melewati malapetaka langit. Jika ia dibaptis melalui musibah langit, kekuatan tempurnya dan kali ini tidak boleh setingkat. Boom, bang, bang, deru yang mengerikan terus berlanjut, dan mereka bertiga bergerak di medan perang saat bertempur. Dimanapun mereka lewat, dunia berantakan, kekosongan pecah, gunung-gunung jatuh, sungai jatuh, dan Chang Yuan pecah. Jangan katakan itu, mereka benar-benar memiliki suami dan istri. Di aula Tianxuanmen, Fuya memandangi tirai air, dan memandangi Jining Suang dan Ye Chen dengan janggut, senyumnya agak aneh. Cari waktu untuk mendapatkan sepotong untuk mereka. Selain itu, Dong Huang Taixin berkata dalam cermin kecil sambil merapikan rambutnya. Anak-anak mereka mungkin tidak dapat melampaui Kaisar Xuanyuan. Yang paling disayangkan adalah juga raksasa abadi. Tidakkah kamu mengatakan kamu tidak membiarkan Dacu berpartisipasi? Saya mendengar bahwa Dacu memiliki sesuatu yang disebut Hehuan San. Kedua, mengerti. Chapter 664. Boom, bang, bang, antara langit dan bumi, alih-alih memadamkan guntur, itu bahkan lebih sengit, setiap suara seperti guntur. Di atas langit, sosok itu gelap dan semua orang memandang pertempuran dengan seksama, karena takut kehilangan gambar yang indah. Tidak ada lebih dari 500 putaran perang, dan tidak ada yang bisa menang. Pria ini tidak bisa bertarung. Beberapa orang telah mendengus lebih dari sekali. Pertarungan yang mengerikan tidak dapat berakhir dengan cepat, kata seseorang, masih menonton dengan penuh semangat, dan beberapa orang telah mengambil gambar dari memori kristal bermerek di sini, sehingga mereka dapat dijual kembali. Benda ini seharusnya sangat berharga. Ini jelas merupakan artefak untuk berpura-pura keluar.
Apakah anakmu melakukannya? Dalam argumen itu, suara sumpah Taiksu Gulong terdengar di Laut Sen of Ye Chen. Mari kita berhenti membicarakannya, itu akan meledak langsung ke puncak dan menghancurkan Yin Siping. Kamu berdiri dan berbicara tanpa sakit punggung. Ye Chen mengutuk balik. Itu bukan kesombongan biasa. Aku menggunakan semua kekuatanku untuk menjadi 1 poin lebih baik daripada dia, tapi dia akan berdiri dan membiarkanku bertarung. Jika dia sepenuh hati saya tidak bisa menghentikan pelarian. Saya, yang mengungkapkan identitas saya, dan jika saya melakukannya, saya akan dikalahkan oleh massa. Dia sangat kuat. Taiksu Gulong terkejut. Omong kosong. Ye Chen menyerang dan menamparkan bibirnya. Lao Su hari ini telah melihat kesombongan jiwa naga kuno yang terlalu kuno. Meskipun aku tidak melakukan yang terbaik, aku bergabung dengan Jining Suang di bawah kekuatan tempur puncak. Mengalahkannya sudah cukup untuk membuktikan kekuatannya. Maka kamu tidak bisa membunuhnya jika kamu tidak bergerak keras. Jadi, aku butuh platform, milik kita berdua. Aku mengerti. Taiksu Gulong mengambil napas dalam-dalam dan menyaksikan mata Ye Chen berubah. Dia mendengar kepercayaan diri yang kuat dari kata-kata Ye Chen. Keyakinan saja bisa menghancurkan Yin Siping. Arogansi, tetapi keyakinan bahwa pemberani tidak terkalahkan. Boom, bang. Saat keduanya berbicara, satu sisi Sutian mendengar deru Zentian. Di sana, awan yang menjulang tinggi bergulung-gulung, membawa pembunuhan sedingin es, penuh energi, dan luar biasa. Meskipun hanya beberapa lusin angka, itu tampak seperti ribuan kuda dan galop. Pandangan yang hati-hati adalah yang kuat dari King Yunzong, yang di kepala itu adalah salah satu leluhur dari King Yunzong, King Yun. Bunuh, jangan tinggalkan satu. Segera, suara dingin leluhur King Yun terdengar di seluruh dunia, dengan keagungan, dan bahkan pemalu. Di tempat itu, orang kuat King Yunzong bergegas menghampiri dengan roh pembunuh yang mengerikan, dan total 9 kuasi surga dan lusinan surga dan langit adalah 9 surga yang kuat, dan kekuatan yang luar biasa dihancurkan oleh langit. Nima, melihat pembunuhan kuat King Yunzong, Ye Chen mengutuk, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan melarikan diri. Anda tahu, 9 alam surgawi besar King Yunzong adalah semua leluhur, dan ada puluhan alam kosong. 9 surga yang berat. Jika ini adalah gelombang salam besar, rasanya sangat asam. Di sini, Jining Suang sedikit mengernyit, mengambil napas dalam-dalam, dan harus berbalik, memukau seperti cahaya ilahi. Melihat Yin Siping lagi, wajahnya sudah sangat keras kepala. Dia sangat kuat, tetapi dia harus menghindari perbatasan. Sebelum dia menghitung King Yunzong menderita kerugian besar. Orang-orang King Yunzong sudah lama ingin menemukannya untuk menyelesaikan akun. Sekarang King Yun begitu pertempuran besar hanya bisa menyalahkannya jika dia bisa menghindarkannya. Kemana harus pergi? Nenek moyang King Yun adalah yang tercepat, dan yang kuat dari King Yun lainnya tidak lambat, setiap kepala menggantung nasibnya sendiri, dan masing-masing tangan memegang pedang pembunuh. Orang kuat King Yunzong memiliki tujuan yang sangat jelas, yaitu, ketika orang-orang kuat Zheng Yangzong dan Heng Yuezong tidak datang, ia menghancurkan Ye Chen, Jining Suang, dan Yin Siping. Potensi mereka bertiga terlalu besar. Adalah musuh King Yunzong. Hari ini, mereka memiliki keunggulan absolut dan akan memberikan kesempatan sekali seumur hidup. Boom, bang, bergemuruh. Segera, dunia meraung, dan gunung-gunung raksasa yang menjulang runtuh. Pengejaran King Yunzong sangat besar. Pertempuran itu sangat besar. Rao adalah Ye Chen. Mereka bertiga tidak berani saling berhadapan dengan mudah. Jika mereka dikelilingi, akhirnya tidak begitu baik. Ini benar-benar hidup. Para penonton kuartet membeku sejenak, mengikuti masa lalu satu demi satu, hula lama demi satu, luar biasa. Suan Dao tidak berbahaya, Tian Fa Tian Luo. Nenek moyang King Yun, berapapun biayanya, sekali lagi menerapkan 2 kekuatan supranatural yang tabu, Dewa Mang yang tiada banding, menembus kekosongan, dan langsung menuju ketiganya untuk menembak. Sialan, wajah Yin Siping galak, dan dia sepertinya telah mendengar kedua rahasia tabu ini. Dia segera melintasinya, dan lolos dari bahaya-bahaya. Itu masalahnya lagi. Ye Chen dan Jining Suang telah menderita kerugian besar pada kekuatan supranatural ini, dan mereka juga tahu kengerian metode rahasia ini. Secara alami, mereka tidak lagi ingin makan kerugian kedua. Segera setiap metode rahasia lolos dari para dewa. Suan Dao Innocence dan Diva Tian Luo sombong, tetapi mereka tidak bisa dihancurkan. Selama mereka tidak terkena, mereka akan baik-baik saja, tetapi jika mereka beruntung dan terkena, bagaimana mereka bisa berakhir? Melihat bahwa 2 kekuatan supranatural tabunya tidak mengenai ketiganya, leluhur King Yun menjadi tumpul dan mengejarnya lagi. King Yunzong yang kuat di belakangnya juga merupakan bagian besar dari hula lama, menjulang tinggi. Hah, hah, hah. Melihat kekosongan dari jauh, ada 3 lampu ajaib, yang sangat cepat. Dan Ye Chen, orang yang tercepat dari ketiganya untuk mencari ibu itu, menyaksikan kuartet penonton terpana. Tidak heran begitu banyak orang tidak menangkap setrum. Upaya pelarian benar-benar tidak tercakup. Aku yang cerdas, untungnya,
Aku telah belajar terlalu banyak tipu daya. Ye Chen menyisir rambutnya dan mengerutkan kening ketika dia berlari. Dalam 30 detik, dia dan Jining Xuang dan Yin Ziping menarik beberapa ribu kaki. Jarak. Segera, barang-barang itu keluar dari pandangan, tergelincir lebih cepat dari kelinci. Bang, boom, bang. Segera, ada raungan ke arah pelarian Ye Chen, dan semua orang melihat gunung tiba-tiba runtuh. Kemudian, para penonton kuartet melihat Ye Chen berlari keluar dari kerikil. Melihat ini, penonton tiba-tiba membeku. Bunuh aku. Segera, suara dingin dan amarah terdengar, menarik perhatian penonton. Melihatnya dari jauh, kekosongan meraung, terdengar seperti guntur yang menggelegar, dan awan-awan bergulir, membunuh, dan puluhan tokoh, momentumnya disatukan, menghancurkan dunia. Dengan mata tetap, bukankah kekuatan Zheng Yang Song, yang berkepala persis salah satu nenek moyang dari sekte Zheng Yang, leluhur dari Zheng Yang. Sekarang penonton melihatnya dengan jelas. Ye Chen berlari sangat cepat, tetapi berlari ke Zheng Yang Song Qiang yang terbunuh. Tidak perlu dikatakan bahwa dia ditikam. Anda mengikat perawan dan membayar tebusan. Pernahkah kamu? Sialan. Ye Chen berbentuk serigala, dan langsung berubah arah dan berjalan pergi ke arah yang lain. Setelah dipukul beberapa saat, alih-alih menarik beberapa, ia melompat hidup-hidup, menonton lidah penonton. Frost. Nenek moyang Zheng Yang menggunakan kekuatan gaib yang besar untuk membawa Jining Xuang ke sisinya, dan kemudian dia masih memelototi leluhur King Yun yang mengejar mereka setelah itu. Hah? Nenek moyang King Yun mendengus satu demi satu, mengetahui bahwa tidak mungkin membunuh Jining Xuang, jadi mereka menempatkan target mereka pada Yin Ziping dan Ye Chen. Di sini, Yin Ziping mengubah arahnya segera setelah Zheng Yang Song Qiang muncul, dan membunuh Ye Chen ke arah di mana ia melarikan diri. Melihat ini, baik orang kuat Zheng Yang Song dan orang kuat King Yun Song, bergegas ke Ye Chen dan Yin Ziping dan membunuh mereka. Yin Ziping adalah kepala sekolah Heng Yue, dan potensinya sangat besar, membunuhnya tidak hanya dapat menghancurkan Heng Yue, tetapi juga menghilangkan musuh di masa depan. Hanya Qin Yu, yang diperankan oleh Ye Chen, yang memiliki gigi gatal, dan telah lama memegang hati untuk membunuh, entah itu Yin Ziping atau Ye Chen, mereka tidak akan melepaskannya dengan mudah. Mereka hanya baik, tidak buruk. Chapter 665. Lari, kekosongan hidup penuh dengan teriakan Ye Chen. Dia melarikan diri ke depan, Yin Ziping mengikuti dari belakang. Di belakang mereka, sebuah film besar dari orang-orang kuat Zheng Yang dan King Yun hulala, total 18 ranah langit kuasi, hampir 100 puncak langit dan kekuatan yang kuat, masing-masing momentumnya kuat, dan masing-masingnya adalah pembunuh yang tak terbatas. Di belakang pria kuat Zheng Yang dan King Yun, mereka yang menyaksikan pertempuran juga berada di dunia yang gelap dan luar biasa. Kali ini, sangat hidup, benar-benar hidup. Namun, yang lebih hidup masih tertinggal. Boom, bang, bang. Segera, arah pelarian Ye Chen datang dengan langit yang menderu, dengan cahaya para dewa yang menutupi langit, awan-awan bergulir, dan raksasa gunung raksasa jatuh. Sialan, dengan kutukan seperti teriakan, Ye Chen berbalik lagi dan lagi, tubuhnya bahkan lebih malu. Hah, kembali lagi. Penonton tertegun dan melihat ke belakang Ye Chen. Di mata, mereka melihat awan yang berputar, puluhan pria kuat terbunuh, atau mengendarai pedang terbang, atau awan dan kabut, dan mereka begitu mengesankan sehingga dimanapun mereka lewat, ruang kosong pecah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Kekuatan di sisi ini, jika Anda perhatikan dengan teliti, bukankah orang-orang kuat Heng Yue Song? Orang yang dipimpinnya adalah orang asli dari Tongsuan. Di sini, Yin Ziping memperkosa orang asli dari Tongsuan, mereka segera sangat gembira dan dibawa ke samping oleh orang asli dari Tongsuan. Namun, Ye Chen Ke tidak membiarkannya pergi. Dia dihadang oleh orang-orang kuat Heng Yue dan akan melarikan diri lagi, tetapi orang-orang kuat dari sekte Zheng Yang dan orang-orang kuat King Yun Song diambil dari dua arah. Nima, Ye Chen mengutuk, dan belokan tajam berbalik ke satu arah, dan melarikan diri dengan berbahaya dalam beberapa detik bahwa tiga orang kuat tidak benar-benar mengelilinginya. Bunuh aku. Orang kuat Zheng Yang Song dengan marah pergi langsung ke Ye Chen dan mengejarnya. Kali ini, mereka bekerja keras untuk membunuh Ye Chen, belum lagi waktu di gua, tetapi juga mengatakan bahwa saat mereka mengikat gadis Zheng Yang sekte mereka beberapa waktu yang lalu, mereka mengadu banyak uang tebusan tanpa membiarkan mereka pergi, biarkan wajah Zheng Yang Song-nya hilang, dan pembunuhan mereka terhadap Ye Chen telah mencapai tingkat yang tak terbendung. Sisu, Jining Xuang ingin berbicara, tetapi sudah terlambat, karena leluhur Zheng Yang telah membunuh mereka di masa lalu. Melihat ini, dia juga bergegas untuk menindaklanjuti. Meskipun dia mencoba untuk mencekik Ye Chen lebih dari sekali, dia tidak ingin menonton kematian tragis Ye Chen, tetapi pelacur tak tahu malu membantunya di saat kritis. Bunuh aku, hulala King Yun Song yang kuat membunuh masa lalu. Bagi Ye Chen, gigi yang mereka benci telah menggelitik. Jika bukan karena dia, putra suci mereka tidak akan hilang. Jika itu untuk masalahnya, mereka sudah menangkap Jining Xuang dalam 3 pertempuran, dan mereka tidak akan begitu pasif sekarang.
Bunuh aku. Kuat Heng Yuezong juga membunuh masa lalu. Meskipun mereka tidak memiliki banyak keluhan dengan Ye Chen, tetapi mereka semua adalah orang yang bernasib buruk. Potensi Ye Chen sangat besar dan itu jelas merupakan ancaman besar bagi Heng Yue. Bunuh aku. Setelah Heng Yezong, ada kelompok orang lain yang tidak tahu apa kekuatannya. Mereka pada dasarnya adalah orang-orang yang ingin menangkap Ye Chen dan hadiahnya. Hari-hari ini, mereka pergi untuk menangkap Ye Chen untuk hadiah dari Zeng Yang Sekte. Orang tidak menangkapnya tanpa mengatakan, mereka cukup lelah, dan hati mereka tumpul. Dengan kesempatan yang baik hari ini, mereka akan melepaskan Ye Chen, seorang pelacur tak tahu malu. Dengan cara ini, seluruh kekosongan itu hidup. Ye Chen kurus, dan seorang pria sendirian melarikan diri. Di belakangnya adalah yang kuat dari 3 sekte. Selanjutnya, mereka adalah orang-orang kuat yang menangkap Ye Chen. Lebih jauh ke bawah, ada para pengamat telur yang menganggur, satu persatu. Boom, bergemuruh. Di dunia, selain deru, itu adalah deru. Sosok luar biasa itu, satu demi satu, seperti lautan, dengan semua dewa meledak, semua momentum dan semua pembunuhan, bayang-bayang tinju, pelangi ajaib, tenda pedang, cetakan telapak tangan, alat spiritual, dan peta sangat luar biasa. Ibunya, ada semacam kepala di atas. Di depannya, Ye Chen, yang tidak melarikan diri, kadang-kadang berbalik dan memarahinya. Dalam adegan hari ini, meskipun dia juga memikirkannya, dia tidak berharap bahwa 3 kasus yang kuat akan datang begitu cepat sehingga situasi yang hebat akan hancur berkeping-keping. Pada saat ini, bukan 1 atau 2 orang yang mengejarnya. Itu tiket yang besar. Pada saat ini, itu bukan sekelompok mengejar dia, itu lebih dari 30 alam surga, hampir 300 puncak dunia bawah kosong, dan hampir 1000 dunia bawah kosong. Belum lama ini, dia juga memarahi Zhong Jiang bahwa mereka tidak akan mengirim beberapa orang untuk mendukung adegan itu, tetapi sekarang tampaknya mereka tidak datang karena tidak cukup brutal seperti binatang buas di belakang mereka. Kenapa? Lebih dari 30 surga kuasi dan lebih dari 1000 dunia bawah yang kosong, apakah itu dunia bawah yang kosong? Tidak perlu membuat berita besar ini. Gerakannya kecil, maka itu tidak membunuh Dewa Qin Yu. Seseorang berkata dengan saksama, itu benar, perempuan jalan tak tahu malu ini akan membuat suara besar setiap kali pergi ke suatu tempat, satu lebih dari yang lain. Kali ini, jika dia melarikan diri lagi, aku akan mengikuti nama keluarganya. Banyak orang berjanggut, dan ekspresi mereka bermakna. Bang, boom, bergemuruh. Ketika Cu besar mendidih, dunia Nancu penuh dengan suara seperti itu. Di depannya, Ye Chen sudah memasuki pegunungan. Di belakangnya, kerumunan orang kulit hitam segera mengejarnya. Kemudian, mereka melihat runtuhnya gunung-gunung yang menjulang tinggi. Setelah Ye Chen berlari keluar, gunung-gunung itu hilang, dan sekelompok binatang buas diratakan ke tanah. Di depan, Ye Chen melangkah ke sungai. Di belakangnya, sosok bergegas juga masuk. Kemudian, ketika gelombang sungai dan laut bergulung, Ye melarikan diri, dan sungai itu tidak lagi menjadi sungai, dan keseluruhannya dibersihkan. Di depan, Ye Chen terbang ke Changyuan. Di belakangnya, banyak tokoh mengejarnya, tetapi melihat Changyuan hancur bersamanya, dan setelah dibunuh oleh binatang buas biasa, Changyuan bukan lagi Changyuan, dan semua menjadi jurang maut. Gunakan momok surga untuk meretas dan membunuh kelompok pelacur ini. Di dunia bawah tanah Sekte Zeng Yang, Taiksu Gulong telah melompat dan berteriak dengan keras. Tuhan, Ye Chen mengangkat alisnya dan mengangkat alisnya. Dia tidak lupa melirik keabadian, lebih dari 30 alam langit sok, lebih dari 1000 alam bawah kosong. Potong mereka sampai mati, dengarkan aku, itu benar. Taiksu Gulong, yang takut akan kekacauan dunia, mulai meringkuk lagi. Ya mereka idiot. Ye Chen segera menyingsingkan lengan bajunya dan berteriak setelah dasau. Sungguh, berpisah. Chapter 666. Saat itu fajar, dan sinar matahari yang lembut mulai menuangkan bumi, tetapi Nancu, yang semarak sepanjang malam, masih hidup. Memalingkan muka, itu adalah sosok yang gelap, luar biasa, seperti gelombang laut. Ada orang yang mengejar Ye Chen, dan beberapa berlari menghampiri untuk menonton pertunjukan, dan semakin banyak orang datang dari kuartet, beberapa orang mengejar Ye Chen, dan beberapa juga berlari untuk menonton pertunjukan. Namun, orang tidak bisa tidak memberikan acungan jempol, begitu banyak orang, saya tidak mengejar ketinggalan dengan binatang Ye Chen. Sekarang, mereka yang mengejar Ye Chen berubah menjadi hitam, wajah mereka hitam seperti kok, begitu banyak dari mereka, lebih dari 30 surga kuasi, ribuan dunia kosong, barisan yang tak tahu malu, tidak memburu seorang beku yang berat di alam kosong, ini masih memiliki wajah. Hah, dalam beberapa saat, Ye Chen bergegas ke gunung lagi. Bang, boom, bang, detik berikutnya, serangan hebat datang, dan gunung yang bagus runtuh lebih dari setengah di tempat. Sudah mati. Ketika awan menyebar, para penonton berbisik. Hah. Dalam suara itu,
dunia yang seharusnya menjadi cerah berangsur-angsur menjadi lebih gelap, dan banyak orang memberikan bunyi bip terang dan melihat ketiadaan. Bang! Di atas ketiadaan, guntur terdengar tiba-tiba, mengejutkan pikiran semua orang. Kemudian, awan gelap bergulung dan sangat tebal. Seluruh langit tertutup, dan seluruh bumi akan dihancurkan. Di antara awan gelap, guntur dan kilat tercabik-cabik seperti ular, dan keagungan yang tak dapat diganggu-gugat akan jatuh tiba-tiba. Ini, apa yang salah? Semua orang melihat kehampaan di bawah sadar, terutama ketika mereka merasakan paksaan yang kuat. Rao tidak dapat membantu tetapi gemetar dengan tubuh mereka. Oke, guntur yang kuat. Siu lemah, dan kata-katanya gemetar. Ini pencurian. Wajah Sanzong berubah pada saat yang sama. Tuhan, surga, siapa yang melintasi perampokan? Dalam kengerian, pertanyaan terbesar di jantung kuartet adalah ini. Pada saat ini, siapa yang peduli tentang kematian Ye Chen? Semua mata tertuju pada kesombongan. Ini adalah pamanmu dan aku. Dengan serigala melolong, Ye Chen, yang dihancurkan di bawah kerikil, melompat keluar, melonjak ke langit, melangkah ke langit ketiadaan, Su hendak melewati perampokan, dan dia berteriak. Bahkan ada suara gemuruh di Cina, dan pria kuat di kuartet itu menggelengkan hatinya. Tiba-tiba, hati semua orang gelisah. Tuhan, bencana Qin Yu. Pada saat ini, semua orang berpikir tentang gempa bumi Changyuan Utara, betapa miripnya pemandangan saat itu sekarang. Boom! Dengan deru 9 hari, pikirannya hancur, dan di tengah ketiadaan, guntur sudah pecah. Rusak, Ye Chen melonjak ke langit dan menghancurkan petir dengan pukulan. Boom! Bang! Langkah Ye Chen sepertinya menyinggung Tuhan, dan guntur yang lebih kuat tiba-tiba terbelah. Mundur, mundur, nenek moyang dari ketiga leluhur berteriak. Visi yang mereka miliki, bagaimana mungkin mereka tidak melihat dongeng Ye Chen? Pada saat ini, godaan tertarik. Ini untuk menarik semua orang untuk menyeberangi geng bersama-sama. Lari, lari itu. Ye Chen tidak berkata apa-apa, dan langsung pergi ke tempat dengan kebanyakan orang dan membunuhnya. Dan ketika dia bergerak, laut yang bergemuruh yang terbentuk oleh langit yang bergemuruh juga bergerak bersamanya. Kemana dia pergi? Kemana laut yang bergemuruh mengikuti? Tentu saja, semua orang di daerah yang diselimuti oleh Tianji akan dirampok bersama. Sialan, melihat Ye Chen datang, semua orang berteriak, dan mengatakan tidak lebih dari sepatah kata, berbalik dan berlari. Namun, tidak semua orang beruntung bersembunyi di tempat pertama, dan sebagian besar dari mereka pada dasarnya terselubung dalam guntur Lingtian. Boom, bang, bergemuruh. Karena terlalu banyak orang yang dirampok secara pasif, kekuatan Tempest menjadi sombong seketika, dan jangkauan Lei Hai juga meluas dalam sekejap, mencakup dunia hampir 100.000 kaki. Hah, hah, hah. Segera, irisan darah terbang melintasi tulang yang terbelah darah, dan banyak orang terbelah menjadi kabut darah di tempat. Ah, ah. Kemudian, teriakan menjerit, dan sepotong dunia yang baik langsung menjadi seperti peternakan babi. Langit dan laut bergemuruh mengamuk. Dimanapun berlalu, gunung raksasa jatuh, bumi retak, dan dimanapun berlalu, itu penuh dengan bekas luka. Namamu paling keras sekarang. Ye Chen meninju Lingtian dengan guntur, dan kemudian langsung pergi ke leluhur Zheng Yang dan membunuhnya. Kamu benar-benar pantas mendapatkannya. Ketika Ye Chen bergegas masuk, leluhur Zheng Yang langsung geram, tetapi dimarahi dan dikutuk, dia melarikan diri segera setelah dia berbalik. Apa yang harus dijalankan? Melihat leluhur Zheng Yang mundur dengan cepat, Ye Chen mencibir, seolah-olah seorang gatman menembak, dan leluhur Zheng Yang melarikan diri, Ye Chen mengejarnya. Laut guntur yang besar juga sangat sadar nenek moyang Zheng Yang dibawa ke dalam badai. Hah! Saat petir turun, tubuh leluhur Zheng Yang hancur di tempat tanpa menunggu untuk menstabilkan bentuknya. Petir kedua turun dan seluruh tubuh ditutupi dengan darah. Ah! Nenek moyang Zheng Yang yang memalukan memiliki luka dalam dan ingin membunuhnya, tetapi dia takut pada pencuri laut yang bergemuruh hari itu. Dia hanya bisa mundur dengan cepat dan dikejar oleh Ye Chen. Kekuatan bencana hari ini begitu besar. Siapapun yang melihat leluhur menyedihkan Zheng Yang tiba-tiba mengubah penampilannya, dan tidak berani tinggal lebih lama lagi, berlari satu demi satu. Pada saat ini, tidak ada yang berani membunuh dan kembali untuk menangkap Ye Chen. Mereka tidak takut pada Ye Chen, tetapi mereka takut akan bencana yang dibawa oleh Ye Chen. Salah. Ya, di atas langit, suara teriakan Ye Chen Bi belum terputus. Produk ini memang tidak biasa dan kokoh. Ia disemangati oleh guntur, dan itu benar-benar tidak terkendali. Ia dikejar dari selatan ke utara oleh lebih dari 30 langit kuasi langit dan lebih dari 1000 alam kosong, dan bergegas dari barat ke dong. Adegan ini benar-benar melanggar hukum. Itu adalah kepura-puraan yang bagus. Naga kuno Taixu, yang berada jauh di dunia bawah tanah Zheng Yangzong, menjepit jenggot naga. Saya percaya, ketika Anda mendengar berita di sini, semua orang di kota kuno Qianqiu melompat dari kursi di tempat. Lebih dari 30 alam surgawi dan lebih dari 1000 dunia bawah yang kosong. Selalu siap untuk ditransfer. Saat ini,
Leluhur pasukan utama di Nanchu telah memberikan perintah seperti itu, dan mereka sudah tahu bahwa Ye Chen adalah perempuan jalang yang tidak tahu malu. Jika dibunuh tanpa memperhatikan, itu akan hidup. Kenapa? Qin Yu melintasi langit lagi. Dia juga menarik tiket besar untuk melintasi langit. Segera, berita di sini diteruskan ke Beihu. Dan, lagi, semua orang yang mendengar berita itu tidak bisa menahan diri. Terutama mereka yang dikejutkan oleh dataran Chang Yuan, terutama yang berasal dari keluarga Yuan, hanya merasa bahwa seluruh tubuh itu tidak alami setelah didengar, mereka semua diretas oleh Tianji, bahkan jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka hanya merasakannya. ZZZ, di Aula Tianxuanmen, melihat gambar tanpa hukum ini, desa Fuya, tamparan itu. Aku sudah bertahun-tahun tidak melihat pemandangan luar biasa seperti ini. Ini cara yang baik untuk menghancurkan musuh dengan bencana. Selain itu, Dong Huang, yang sedang memotong kukunya di sana, tidak bisa membantu tetapi berkata, aku tidak tahu apakah dia akan begitu hidup setelah bencana. Chapter 667. Boom, bang, bergemuruh. Di atas langit, terdengar gemuruh guntur. Di bawah langit, itu adalah sosok liar. Pada saat ini, siapa yang peduli tentang alam kuasi langit dan alam kosong, selama Ye Chen berkunjung, dia akan tanpa sadar timur barat dan utara selatan. Ini adalah pemandangan yang sangat besar, pemandangan yang penuh dengan suara hantu yang menangis. Banyak orang telah terbunuh di bawah momok langit, banyak orang kehabisan nyawa setelah 9 kematian, dan keluar tanpa melihat ke belakang. Bang, boom, bang, boom, Ye Chen menembak satu demi satu, menghancurkan 4 momok lintian, dan kemudian berbalik, siap untuk mengejar leluhur Zheng Yang lagi. Namun, dia menemukan bahwa nenek moyang Zheng Yang telah menyelinap pergi saat dia melawan Tianqi, dan kecepatannya tidak tercakup. Hitung kau berlari kencang, Ye Chen mengutuk, melirik, dan langsung pergi ke tempat di mana sosok itu paling padat dan membunuh masa lalu. Melihat Ye Chen membunuh, orang-orang kuat yang sudah malu hampir muntah darah dengan amarah. Omong kosong itu hanya beberapa kata untuk berbalik dan melarikan diri, takut mereka akan berjalan lambat dan ditangkap oleh Ye Chen. Lari, di mana kamu lari? Bukankah itu luar biasa tadi? Lao Su tidak menunjukkan kekuatannya, kamu memperlakukanku seperti tikus. Di bawah langit, lolongan Ye Chen penuh. Paman ini masih berpegang teguh pada rohnya yang tak tahu malu. Dimanapun orang berkumpul, dia berlari kemanapun dia inginkan, dan tidak mengikuti rutinitas sama sekali, mengejarnya, satu berbelok tajam dan berlari ke yang lain. Hah, itu masih gambaran berdarah. Orang-orang yang dirampok Ling Tianlei sangat masam. Mereka belum pernah melihat orang-orang di Tianji seumur hidup mereka. Aku melihat mereka sekarang, dan aku tidak ingin merasa dingin. Hall, sama seperti Ye Chen menunjukkan kekuatannya yang besar, terangan naga yang menakutkan terdengar di atas langit timur. Naga Yin ini penuh dengan keagungan, dengan kekuatan guntur, dan keagungan yang luar biasa, seperti kehendak langit dan bumi. Pada saat ini, orang-orang yang melarikan diri memandang ke arah nihilisme. Ke dalam mata, mereka melihat naga dengan ukuran 1000 kaki, ditutupi dengan guntur, atau dapat dikatakan bahwa guntur menyatu, 1 raungan mengguncang langit, 2 raungan memecahkan kehampaan, dan 3 raungan merobek dunia. Itu yang, wajah semua orang berubah ketika mereka melihat Thunder Dragon. Naga, apa itu? Ye Chen memandang Su Tian. Dia belum pernah melihat guntur naga sebelumnya ketika dia melintasi geng. Inilah yang saya katakan menarik. Suara Taixu Gulong segera terdengar, ketika tubuh roh misterius melintasi langit, seekor phoenix terbang guntur dibawa masuk, tetapi seperti yang diharapkan, apa yang Anda bawa adalah A Thunder Dragon. Petik 2. Lalu apa? Ye Chen bertanya dengan tergesa-gesa. Kalau begitu tertidur, Taixu Gulong menarik telinganya, bunuh naga guntur, atau pencakar langitmu tidak akan pernah berakhir. Apa maksudmu? Mata Ye Chen menjadi tajam dan suka berperang. Tentu saja, ketika dia akan membunuh Su Tian dan guntur naga untuk bertarung, raungan kedua terdengar. Segera, miliaran petir menyatu, dan langit barat terjalin menjadi raksasa lain di bawah perhatian semua orang. Jika Anda melihat lebih dekat, itu adalah harimau putih besar dengan kaki besar. Suara gemuruh itu menghancurkan bumi, dengan paksaan dan keagungan yang luar biasa. Matahari saya, di sana. Pada saat ini, bahkan Taixu Gulong mengangkat kepalanya dengan kaget. Hall, kata-katanya baru saja berakhir, dan raungan mengejutkan ketiga terdengar. Di langit utara, ratusan ribu petir berkumpul, menjalin ke dalam basal guntur dengan kaki besar, ini sangat tebal, penuh guntur dan guntur. Sangat kuat, ya, apakah kamu ingin menggantungnya seperti ini? Taixu Gulong membuka mulutnya, seolah-olah dia bisa melihat basal besar melalui pegunungan dan sungai. Hall, suaranya yang baru saja berakhir, suara mendesis yang mengerikan terdengar di langit Haoyu, ratusan juta petir menyatu, dan langit selatan terjalin di bawah perhatian semua orang menjadi phoenix besar yang menggelegar. Tidak, jangan menunggu untuk bermain seperti ini. Melihat Sun Sutian, Ye Chen menelan ludah. Luar biasa, kau sialan, diamkan aku.
Ye Chen segera menyela kata-kata Taik Sugulong. Kau mengatakan sesuatu itu keluar satu, kau mengatakan sesuatu keluar satu, bisakah kau tutup mulutmu yang bau? Bisakah ini menyalahkanku? Taik Sugulong berhenti, kataku, apakah itu keluar? Hall, benar-benar tidak mengatakan, wacana Taik Sugulong baru saja turun, raungan kelima berbunyi, dan ratusan ribu petir berkumpul di atas kekosongan pusat, di bawah perhatian semua orang, terjalin menjadi unicorn besar yang menggelegar. Melihat adegan seperti itu, Taik Sugulong mengejang dengan tajam. Kali ini jujur, kali ini dia benar-benar jujur, tidak lagi berani membuka mulut untuk berbicara, dan memancing orang lain, Ye Chen Baceng akan mencekiknya. Melihat Ye Chen lagi, wajahnya sudah gelap, dan tidak perlu menunggu Taik Sugulong untuk berbicara. Dia sekarang memiliki dorongan untuk mencekik Taik Sugulong, dan kemudian memperlakukannya sebagai serangkaian anak-anak. Hall, deru berlanjut, dengan guntur dan paksaan yang mengejutkan. Adegan luas ini disajikan di atas langit ketiadaan. Naga guntur timur berputar-putar, guntur putih macan barat menderu, guntur selatan Phoenix mendesis, guntur utara Suan Wutuolu, dan guntur tengah guntur menderu. Sekarang wajah semua orang telah berubah. Saya telah melihat bahwa, begitu banyak orang melewati perampokan, ini adalah pertama kalinya. Saya melihat perampokan seperti itu. Seorang beku yang lebih tua membuka mulutnya dan memandang Sun Sutian dengan ekspresi tidak percaya. Naga Oriental, Harimau Putih Barat, Phoenix Selatan, Basal Utara, dan Unicorn Surgawi, ini bencana macam apa ini? Setelah hidup selama ratusan tahun, hari ini aku memiliki pengalaman yang sangat-sangat lama. Itu bisa menarik bencana alam seperti itu, seberapa tinggi bakat Qin Yu. Wajah kuat San Zong penuh keheranan. Jika orang yang berbakat tidak dapat digunakan oleh ketiga sekte saya, dia harus mati. Leluhur Zheng Yang yang memalukan itu mengeluarkan suara dingin. Untuk pihaknya, orang-orang kuat Heng Yue dan King Yun juga melotot mata orang-orang dingin. Jarang tiga orang kuat begitu konsisten, yaitu, mereka harus membunuh Ye Chen terlepas dari harga yang dibayarkan. Guntur Naga, Guntur Harimau Putih, Guntur Phoenix, Guntur Basalt, Guntur Unicorn, binatang berkepala 4, satu binatang ilahi, Qin Yu, siapa kamu? Di sini, Ji Ningsuang menatap langit yang tinggi di atas langit sepenuhnya, di seluruh pipinya ini mengejutkan. Anda tahu, dengan bakatnya, dia hanya menarik satu guntur Phoenix, tetapi Ye Chen menarik 4 binatang guntur dewa dan 1 binatang guntur dewa. Bakatnya langsung hancur. Bunuh, bunuh, bunuh. Melihat Yin Ziping, yang merasa malu, wajahnya berubah, seperti iblis. Dikenal dari mulut naga kuno Taiksu di tubuhnya, itu bisa menyebabkan momok seperti itu. Bakat para perampok dapat digambarkan sebagai setinggi langit. Karena itu, dia tidak bisa menerima talenta yang dihancurkan, karena dia sejauh ini hanya menarik satu musibah, dan dalam musibah itu, tidak ada binatang berkepala 4, bahkan belalang. Ya Tuhan, dia dihukum oleh Tuhan. Fuya melihat pemandangan di tirai air dan menatap Dong Huang Taixin di Aula Tianxuanmen. Hukuman kuno ilahi kuno yang unik untuk ekaristi kuno-kuno. Dong Huang tersenyum dengan sungguh-sungguh, dia hanya memiliki asal-usul ekaristi kuno-kuno, dan tidak ada milik ilahi dari ekaristi kuno-kuno. Jika tidak ada ekaristi kuno lengkap, bukan hanya ini. Setengah tubuh suci kuno, aku hanya tidak tahu apakah aku bisa menolak hukuman kuno ini. Aku percaya padanya. Chapter 668. Hall, antara langit dan bumi, ada guntur yang menggelegar, yang merupakan auman dari binatang buas Tuhan. Menatap langit ketiadaan, masing-masing dari 5 binatang raksasa adalah tubuh guntur, masing-masing menanggung kejutan dunia, karena keberadaan mereka, seluruh dunia gemetar. Lao Su akan membuat bencana, apakah kamu, seperti untuk kamu? Ye Chen bergerak dan menatap langit yang tinggi. Persetan, lakukan dengan mereka, teriak Taik Sugulong. Lakukan, ikuti mereka. Ye Chen segera menyingsingkan lengan bajunya, dan kemudian membanting blade naga ke Nirvana. Pada saat ini, sosok emasnya sangat menarik dan mempesona. Pada saat ini, semua orang ingin tahu bagaimana Ye Chen membuat bencana seperti itu. Tentu saja, tepat di bawah perhatian semua orang, Ye Chen, yang masih sombong tempo hari, membunuh setengah, dan menoleh, dan melarikan diri. Ya, benar, itu berlari lebih cepat daripada kelinci, Su berlari terlalu cepat, yang ceroboh menanamkan tumit besar. Setelah dia bangun, dia bahkan tidak memikirkannya. Dia bahkan terus berlari. Melihat adegan ini, semua orang membuka mulut mereka. Sikap ibu mertua Anda cukup baik, dan Anda masih berjalan pergi. Boom, bang, bergemuruh. Dengan Ye Chen melarikan diri, lautan guntur dan 5 binatang guntur besar juga bergerak. Begitu Ye Chen berlari, mereka mengikuti banyak potongan. Guntur hampir menguasai 6 keluarga. Hall, segera, raungan binatang guntur berkepala 5 mengguncang dunia, dan 5 dewi gagah bergegas ke Ye Chen. Di tempat,
Ye Chen terlempar keluar oleh 5 petir, dan tubuh kuat tubuh suci hancur terbuka. Segera, sang paman memanjat, dan kemudian berlari menuju pesta satu demi satu, berteriak, tidak ada lagi, tidak ada lagi, tidak ada lagi. Larinya hampir membuat takut mereka yang menyaksikan pertempuran karena penampilan 5 dewa dan binatang. Guntur jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jika ini terbelah, kemungkinan roh-roh itu akan tersebar. Jalang, tak tahu malu. Sosok luar biasa itu mengamuk berulang-ulang, dan masing-masing dari mereka tidak bisa tidak memarahi Anda masih harus tak tahu malu. Ini adalah dewa neraka Anda, dan itu adalah masalah mengejar kita sepanjang waktu. Hah, bang, dalam omelan, Ye Chen terbang lagi, dan sebuah gunung besar runtuh di tempat. Apakah kamu menyebalkan? Apakah berguna untuk melarikan diri? Ini adalah bencana Anda, bahkan jika Anda melarikan diri ke ujung cakrawala, itu akan mengikuti Anda. Taiksu Gulong tidak bisa membantu tetapi memarahi lagi. Nima, pilih 5, sangat besar, atau kamu mencobanya. Ye Chen baru saja keluar dari tumpukan kerikil, dan terbelah lagi. Itu tidak mungkin. Taiksu Gulong menarik hidungnya, siapa yang memintamu untuk menyeberangi langit, tapi aku bisa mengingatkanmu bahwa langit akan menjadi lebih kuat, dan kamu lebih baik berakhir sesegera mungkin. Ibunya, berkelahi. Ye Chen mengertakkan giginya. Kali ini dia tidak menyusut dan membunuh Gao Tian dalam satu langkah. Segera, dia naik ke langit dalam satu langkah, menghancurkan guntur lintian dengan satu pukulan, dan kemudian membunuh terhadap langit. Bang, boom, bang, boom. Dia terus naik ke langit, dan setiap kali thunder meledak, dia akan menghancurkannya dengan gerakan terkuat. Melihat kehampaan dari kejauhan, sosoknya seperti bintang yang menyilaukan, ditutupi dengan dewa emas, dipenuhi dengan dewa emas, dan diwarnai dengan darah emas. Seluruh orang seperti pengecoran emas, dia seperti dewa perang emas tak terkalahkan, terbunuh di angkasa, tak terkalahkan. Hol, Su adalah serangannya dan membuat marah naga guntur, yang segera melayang di langit dengan tubuh naga besar, meludahkan dewa agung yang gagah, dan menjatuhkan Ye Chen. Hol, guntur naga meraung dan melemparkan guntur lagi, sepertinya dia tidak ingin memberi Ye Chen kesempatan sedikitpun. Hancurkan aku. Di bawah, Ye Chen Seng menstabilkan bentuk tubuhnya, dan Bahwangkuan mengumpulkan banyak metode rahasia, dan satu pukulan menghantam langit. Bang, pukulannya di puncak, kekuatan luar biasa, hampir menghancurkan Thunder Dragon. Tapi segera, naga guntur berkumpul lagi, dan ada ledakan tembakan guntur di seluruh, dan tembakan lintian. Ikuti aku. Ye Chen berbalik dan mengeluarkan pedang naga dan tombak Raja Penyihir, menyapu petir guntur naga, dan kemudian dengan kuat menyerang nihilisme. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, lintian, cukup memotong kepala naga Thunder Dragon. Setiap orang yang menyaksikan adegan ini terkejut. Bunuh naga itu naga guntur besar, kepala naga terpotong seperti ini. Hol, naga yang jatuh itu masih meraung dan mengaum, tetapi itu berubah menjadi guntur di auman yang mengaum. Guru ini begitu luar biasa sehingga orang yang masih menatapnya menderita biji besar. Hah, hah, hah. Di atas langit ketiadaan, Ye Chen, yang baru saja setelah pembantaian naga, dipukul dengan keras. Meskipun guntur naga dipotong, binatang guntur dewa lainnya terbang di langit, dan Rao adalah lubang menakutkan dari tubuh kuno liar yang sombong. Datang lagi, Ye Chen membakar Jing Yuan, dan semua kekuatan spiritualnya dimasukkan ke dalam pedang balong, menyatukan pedang besar dengan ratusan kaki. Boom! Saat pedang itu jatuh, Thunder White Tiger dipotong setengah olehnya. Dan pada saat ini, dia sangat terpukul oleh Thunder Phoenix, Thunder Xuanwu dan Thunder Kirin, dan seluruh tubuh darah emas hampir meledak di tempat. Bunuh! Berdarah dan berdarah Ye Chen sekali lagi menginjakkan kaki pada Sutian, menghancurkan guntur dengan satu pukulan, dan kemudian menikam pedang, memotong tanduk unicorn guntur. Beri aku kekuatan. Ye Chen meraung, dan 18 avatar memulai kekuatan penuh mereka, mentransmisikan kekuatan bintang agung dan goblin bumi yang agung, dan kemudian ia dimurnikan menjadi kekuatan spiritual murni dengan pemurnian yang kuat. Pedang balong muncul kembali dengan kekuatan yang perkasa, ratusan kaki belati besar tiba-tiba muncul, dan kemudian ia menebas Sun Sutian dengan satu pedang, dan tengkorak Thunder Kirin jatuh di tempat. Kali ini, tubuhnya yang suci meledak, lengan kanannya terbelah menjadi kabut darah oleh Thunder Phoenix, dan dadanya terbelah menjadi gua darah oleh guntur Xuanwu Shengsheng, dan ia hampir jatuh ke langit. Nima, tidak bisa menahannya, Ye Chen menyemburkan darah sambil menolak guntur dari lintian. Kamu tidak bisa menahannya, kamu harus menahannya. Taiksu Gulong tidak bermaksud menjadi lelucon saat ini, tetapi tampak serius. Jika kamu melanjutkan, Thunder Dragon, Thunder White Tiger dan Thunder Kirin akan mengembun lagi. Dia, sialan, jangan menunggu untuk melakukan ini. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk bersumpah, meskipun dia sangat terpukul, dia masih bergegas ke langit. Di tempat itu, Thunder Phoenix Lingtian jatuh. Ye Chen meraung, dan di bawah tekanan Lingtian, dia memindahkan pedang naga ke langit.
Darah sucinya terbakar, sebagai ganti sperma agungnya, dituangkan ke pedang naga, dan sekali lagi berubah menjadi pedang besar. Daomang, hah. Dengan pedang terpotong ke langit, Thunder Phoenix terputus di tempat. Hah. Di tempat itu, satu-satunya lengannya juga diledakkan oleh Thunder Xuanwu. Pada saat ini, tubuhnya sangat tragis, kedua tangan terbelah menjadi kabut darah, dan ada banyak luka di sekujur tubuhnya. Gua darah di dadanya masih berdarah, dan dia benar-benar tidak terlihat dan berdarah. Pada adegan ini, orang-orang di kuartet ketakutan, mereka berpikir bahwa mereka tidak dapat menolaknya. Boom! Dengan guntur yang menggelegar, Ye Chen terputus ke dalam kekosongan di tempat dan menabrak gunung kehancuran. Tangannya hilang, hanya setengah kehidupan yang tersisa, dan 80% dari permainan selesai. Banyak orang menghela nafas, layak untuk diretas. Banyak orang memarahinya, semuanya serigala, melihat situasi dalam bencana Ye Chen, dan sangat menderita. Yang terbaik adalah diretas. Ketiga lelaki kuat itu mencibir. Aku juga menyelamatkan. Yin Ziping masih tersenyum. Tidak bisa menahannya. Jining Xuang memandang kehampaan itu dengan tenang, untuk beberapa alasan. Melihat sosok berdarah itu, dia bahkan memiliki perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Berdebat keras, Ye Chen, yang tidak punya tangan, naik lagi dan bentuknya bodoh, bahkan berdiri diam. Setelah bertarung melawan 4 dewa guntur dewa, dia sudah berada di ujung panah otomatis. Jangan takut, ikuti saja. Pada saat ini, suara Taiksu Gulong terdengar di benaknya, dan nadanya sangat kuat. Tianji mewakili kehendak langit dan bumi, itu adalah keagungan surga, semakin takut kamu akan hal itu semakin mengamuk terhadap musibah. Ketika ada kehendak abadi, dengarkan aku, bunuh langit ketiadaan, dan gunakan caramu yang tak terkalahkan untuk menghancurkan langit yang diangkat oleh jalang itu. Akan abadi, cara yang tak terkalahkan, Ye Chen bergumam, dan ketika kata-katanya berbicara, matanya meledak menjadi cahaya keemasan yang tajam. Bunuh. Dengan raungan Ye Chen, dia sekali lagi melonjak ke langit, seperti dewa emas, dimasukkan langsung ke dalam perjamuan malam, di bawah badai, dia tampak lemah seperti seekor semut, dan dagingnya terbang melintas. Hatiku abadi, dan aku abadi. Ye Chen, geraman keras yang menari dengan Thunder, kehilangan lengannya, dan menabrak Thunder Lintian dengan kepala daging dan darah. Bocah ini, Taiksu Gulong, yang ribuan mil jauhnya, tampaknya bisa melihat Ye Chen di langit di seberang Juyue Dacuan, menghantam langit dengan kepalanya, adegan berdarah itu, dia tidak bisa menahan diri untuk dipindahkan. Ini, melihat pemandangan seperti itu, orang-orang di kuartet, apakah mereka penonton atau mereka yang mengejar Ye Chen, terjebak di sana. Boom! Dalam suara diskusi, langit bergetar. Dalam sorotan, Ye Chen yang naik ke langit bertabrakan dengan guntur Xuanwu yang jatuh dari langit. Bang! Dunia bergetar lagi, dan di mata semua orang yang ketakutan, Xuanwu yang besar dan gemuruh, yang begitu besar, hancur oleh Ye Chen kecil. Ini, bagaimana ini mungkin? 2 atau 3 detik kemudian, seluruh dunia dipenuhi dengan horor dan suara yang luar biasa. Hah! Melihat adegan ini, Taiksu Gulong, yang jauh dari dunia bawah tanah Zheng Yangzong, menghela napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa Ye Chen bisa menembus basalt yang gemuruh, bukan dengan paksa, tetapi dengan kemauan yang tak terkalahkan. Yang disebut langit dan bumi adalah kehendak langit dan bumi. Semakin Anda takut, semakin kuat itu. Jika Anda ingin menghancurkan langit dan bumi, sangat berbahaya memiliki Taoisme yang tak terkalahkan. Vena Ekaristi, Vena yang tak tergoyahkan. Aula Tianxuanmen, Fuya berseru, Rao adalah kultivasinya, Rao adalah konsentrasinya, tidak bisa tidak menghela nafas, karena bocah di tirai air itu memberinya terlalu banyak kejutan. Cara percaya diri dan tak terkalahkan adalah cara paling efektif untuk menghentikan perampokan. Selain itu, Dong Huang sedikit tersenyum. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.